Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Object Detection with ESP32 kali ini. Saya Fabian Aram bersama teman-teman kelompok ingin membuat sebuah project Object Detection dengan kecerdasan buatan melalui komponen ESP32 Shell. Untuk alat dan bahan atau mungkin komponen ya. Yang utama yaitu ESP32 Shell, dan nanti akan ada LED untuk output dan breadboard sebagai tempat untuk menghubungkan antara ESP32 Shell dan LED-nya. Oke, pertama kita masuk ke Edge Impulse sebagai trainer dari artificial intelligence yang akan dipakai. Kita bisa login. Nah, di sini saya sudah login menggunakan nama saya. Untuk project baru kita akan membuat new project, personal dan kemudian public. Untuk namanya, karena sebelumnya sudah membuat dua, mungkin akan membuat object. Setelah membuat project baru, hal pertama untuk membuat AI-nya atau training AI-nya adalah kita masukkan dulu project infonya, yaitu sebagai bounding boxes. Dari one label per data item diganti menjadi bounding boxes karena kita akan membuat object detection dan bukan image classification. Setelah kita mengganti, sekarang kita masuk ke dataset atau data acquisition. Di sini kita akan upload data dalam bentuk folder automatic between training and test. Tapi kalau misalnya ingin untuk training saja, kita bisa klik yang ini. Nah, kebetulan untuk folder yang pertama akan saya upload sebagai training dulu. Kita choose file, cari datasetnya. Misalnya di sini saya punya training, kita bisa upload. Klik upload data. Oke, setelah selesai, kita back. Kita close. Nah, step selanjutnya yang cukup krusial adalah untuk melabeli setiap gambar di dalam bounding boxes-nya sesuai dengan apa yang ingin kita trainingkan kepada AI. Misalnya di sini ada training mode, kita akan membuat bounding box di sekitar helmet, dan kita akan labeli sebagai helmet on atau bisa juga helmet seperti ini. Atau set label, kemudian kita bisa next. Nah, untuk mempercepat kita bisa klik kanan di setiap tiga, terus kita edit labels. Ini membantu kita untuk memulai sama klik file satu persatu. Seperti ini. Next. Untuk dataset bisa di foto satu persatu sesuai dengan keperluan teman-teman misalnya ingin foto satu-satu, atau bisa cari dari Google atau website yang sesuai untuk melakukan training artificial intelligence atau kecerdasan buatannya. Nah, seperti ini kita lakukan terus-menerus untuk seluruh 161 data sampai selesai. Oke, setelah menyelesaikan seluruh dataset di training, sekarang kita bisa masuk ke kolom tes. Kemudian kita upload data, masih sama ini, tapi kita ubah di bagian testing. Tadi kan yang training ya. Sekarang kita klik yang bagian testing. Kemudian kita masukkan dataset AI untuk testing. Kita upload. Oke, sudah, kita back dan kita lakukan hal yang sama, yaitu melabeli semua datasetnya dengan bounding box. Oke, sebentar ada. Nah, untuk label yang buat RH atau Muhammad dan HO atau Muhammad.
Kita lakukan untuk seluruh 156 data. Oke, setelah melabelkan semuanya, kita selesai di bagian testing, dan tadi ada sedikit penyesuaian untuk bagian testing dari yang awalnya sekitar 150-an data. Saya hanya memakai 47-nya untuk Menyamakan atau mendistribusikan dengan tepat 80-20 sesuai saja set range-nya dari masing-masing HO dan RH, itu 83-17 dan 73-27, artinya 90 untuk training dan 33 tes. Jadi ada beberapa gambar yang dihapus. Oke, setelah semuanya dilabelkan data collected-nya, kita bisa cek dulu untuk filter data. Kita cari yang di show unlabeled samples. Jika masih ada di sini, maka semua harus dilabeli terlebih dahulu sebelum lanjut ke step berikutnya. Jika sudah, kita akan masuk ke bagian impulse design. Ini di create impulse. Nah, di sini kita akan mengubah bagian target device menjadi expressive ESPI atau ESP32 240 MHz. Klik yang ini, sisanya sama, kemudian save. Kemudian klik yang add a processing block. Kemudian kita klik yang image. Name-nya bebas, tapi saya akan ikuti dari awal atau setnya saja. Kemudian add learning block, yaitu object detection. Pastikan bahwa input featuresnya adalah image dan output featuresnya ini sesuai dengan label yang sudah kita berikan. Misalnya ada 2 label, saya pakai helmet on LHO dan RH atau no helmet. Pastikan di sini ada 2, atau bisa pakai 3. Silahkan pastikan di sini juga ada 3. Begitu juga dengan output featuresnya. Jika sudah, save impulse. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian image di bawah create impulse. Perhatikan show all labels. Kemudian kita ubah color depth-nya dari RGB ke grayscale. Save parameters. Kemudian kita generate features. Tunggu sampai dia akan mengenerate semua hasil dari data acquisition tadi. Oke, jika sudah akan ada seperti ini untuk features explore-nya. Di sini memang sedikit ya, agak bercampur antara yang trend helmet dan no helmet. Ini akan mempengaruhi ke hasil data training. Jika teman-teman punya data yang lebih jelas, silahkan perbarui data acquisition-nya agar terpisah gitu. Misalnya yang orange sebelah kiri, yang biru sebelah kanan. Kayaknya nyampur ya, ada orange biru gitu. Usahakan agar orange di satu sisi, kemudian biru di sisi yang lain. Jika ingin datanya atau hasil training AI-nya lebih baik. Gitu. Kemudian kita masuk ke setelah selesai kita masuk ke object detection. Di sini kita akan men-training AI-nya. Kita perhatikan bahwa number of training cycle berarti berapa kali AI akan di-training, dan learning rate-nya. Kalau semakin kecil, ya dia akan semakin cepat sih, cuma lebih berat trainingnya. Tuh. Kalau 0,01 ini lebih lambat, tapi dia lebih stabil biasanya. Jadi kita akan pakai 60 0,01 dulu ya. Kemudian pastikan training prosesornya CPU.
dan save and train. Kita tunggu sampai creating job ini selesai dan akan tampil hasil trainingnya di sebelah sini. Training sudah selesai dan hasilnya seperti ini, 100% untuk background. Ketika di background, dan di sini ada sedikit kurang baik untuk hasil di halaman on, dengan deteksi air masih di 66,7% di background, dan on-nya sekitar 33%. Untuk di NH-nya sudah cukup baik, 55%, dan background 44%. Bagaimana cara mengatasi hal seperti ini? Yang pertama, kita bisa ke data akuisisi, kemudian kita lihat di label-label HO seperti ini. Kita bisa menambahkan label lain atau bisa memperbesar labelnya seperti ini di semua yang berlabel HO. Misalnya seperti ini, kita bisa menambahkan label-label baru atau bisa menumpuk. Kalau misalnya labelnya dirasa terlalu besar seperti ini, bisa kita tambahin satu HO seperti itu. Atau cara kedua, kita bisa training AI-nya di object detection. Ini kita training lagi dengan number of cycle misalnya kita tambahkan, dan kecepatannya kita tambahkan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Oke, jika sudah karena ada hasil seperti ini, sudah coba training kembali dan mendapatkan skor sekitar 52,3%, teman-teman bisa coba training lagi, coba untuk labeling ulang di bounding box data acquisition-nya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika sekiranya teman-teman belum puas sama hasil yang sekarang gitu, tadi sih juga udah coba untuk beberapa kali training dan ubah sedikit data akuisisinya. Oke, selanjutnya setelah semuanya selesai, kita akan masuk ke deployment, data acquisition, object detection, dan deployment. Di bagian deployment, kita coba dari deployment target, kita akan ubah karena saya memakai Arduino IDE, saya maka klik yang Arduino library biar dia bisa masuk ke Arduino IDE. Kalau teman-teman pakai C++ atau misalnya teman-teman pakai yang Visual Studio atau apapun itu yang bisa mengakomodasi C++ library, silahkan pakai C++ library. Begitu juga teman-teman yang pakai Linux. Saya pakai Arduino IDE, jadi kita klik yang IDE. Kemudian untuk inference engine-nya saya akan pakai yang TensorFlow. Dan terakhir kita akan change target. Kita lihat, oke, di sini udah benar ya, di ESP. Oke. Seperti itu, kita save. Kemudian kita build library-nya, dan ini akan mendownloadkan atau membuild library untuk ini. Untuk waktunya berbeda-beda tergantung dengan data akuisisi dan hasil training teman-teman sebelumnya. Bisa lebih cepat atau lebih lama. Oke, jika sudah, teman-teman bisa save as untuk library-nya. Misalnya di sini saya taruh di bagian download. Oke. Setelah terdownload, kita buka aplikasi Arduino IDE. Seperti ini, sketch. Kemudian di Arduino IDE kita klik file. Kita cek di sini sampelnya dulu.
yang sudah masuk saya pernah pakai ada 3 ini. Nah, kemudian kita masuk ke sketch, ini ke library, dan kita add library yang sudah di build tadi di Etchimbles ini objek, kita open, tunggu dia sampai menjalankan program atau mendownloadkan. Oke, library telah terinstall. Kemudian untuk membuat file yang sudah tercoding, kita bisa cek lagi ke file terus examples. Kalau tadi ada 3, yang ini 1, 2, 3, maka kita pakai yang baru, objek obj detect everything, ESP32 dan ESP32cam. Nah, ini codingannya, dan di sini teman-teman perlu memperhatikan di bagian define kamera model ESPi, karena ini penting untuk komponen yang digunakan teman-teman. Kemarin saya sudah coba untuk 2 define ini, ada sedikit kendala karena komponen saya yang shell itu bisanya menggunakan codingan khusus untuk define kamera model shell seperti ini. Jadi saya akan pakai untuk define yang ini, dan seluruh pinnya mulai dari sini sampai define. Ctrl C, kemudian input di sini. Oke, sebentar. Oke, itu dia. Nah, setelah masuk, teman-teman bisa coba upload ke ESP32 Shell atau ESP yang sudah terinstalasi model kamera milik teman-teman. Oke, pastikan boardnya adalah ESP Shell ESP32S3, dan portnya juga sudah sesuai dengan port yang teman-teman gunakan untuk USB. Ini kita upload. Nah, setelah terupload, output akan menampilkan deskripsi seperti ini: writing at blah sampai 100%, dan ada living hard setting. Kemudian teman-teman bisa cek serial monitor, dan teman bisa scroll ke bawah. Ini adalah hasil deteksi milik saya. Jika seperti ini, saya arahkan kamera di mana tidak ada helm ataupun kepala yang muncul. Kita tes sampai muncul secara stabil. Jika kesusahan, bisa menggunakan stand atau itu biar hasilnya lebih stabil dan kamera lebih mudah untuk mendeteksi. Kita scroll terus dan kita selesaikan kameranya. Oke, itu dia. Tapi belum stabil. Oke ya, ini posisi saya sedang menggunakan helm, maka dia helmet on atau pakai helm. Coba kalau saya lepas helmnya, sebentar. Nah, sudah mulai ada NH atau no helmet. Itu dia. Deteksi sudah menunjukkan NH atau no helmet.
Terkadang dari hasil saya masih akan ada sedikit, nah seperti ini ada NH dan HO. Ini faktor dari training AI-nya. Jadi jika hasil teman-teman masih memunculkan dua seperti itu, misalnya HO dan NH, ataupun ketika misalnya teman-teman ada objek tapi di-define oleh atau diklasifikasi oleh AI itu sebagai tidak, maka yang perlu diperbaiki adalah hasil trainingnya. Mungkin sekian video kali ini. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dengan ini video pertama saya, mohon masukannya teman-teman. Bila ada yang sekiranya menurut teman-teman penting untuk saya perbaiki untuk perkembangan pembuatan video saya ke depannya. Sekian, terima kasih.